Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Muji sebelum Pak Muji, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Muji sebelum Pak Muji, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Muji dari orang tua. Dalam alam semesta terciptalah makhluk baik yang gaib maupun yang nyata. Ada yang kasat mata namun masih banyak juga yang masih menjadi rahasia. Di program ini kami akan mengungkap rahasia menjadi sesuatu yang kasat mata. Pemirsa, selamat datang di Rahasia Batin, menembus mata batin. Kami juga akan mencoba membantu mereka yang datang ke dalam studio untuk mendapatkan pengobatan bagi penyakit mereka, baik yang gaib maupun yang medis. Dan tema pada malam hari ini adalah pemanggilan setan. Ini adalah sebuah alunan yang dipercaya bisa memanggil makhluk halus, termasuk arwah seseorang yang sudah meninggal dunia. Apa benar pemirsa, mereka yang telah meninggal dunia bisa berkomunikasi dan dipanggil oleh kita yang masih hidup? Mari kita tanyakan kepada Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, jadi ini karena kita adalah masyarakat biasa, orang awam, sering menyaksikan di TV, ada adegan di sinetron, di film pemanggilan arwah yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya dalam dunia nyata, apakah memang bisa Pak Ustadz? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mereka yang manggil itu dikibulin. Oleh jin? Oleh jin. Kenapa dikibulin? Nah, harus punya, orang itu harus punya pakem. Pakem kita sebagai seorang muslim itu Quran, hadis Nabi, sunnah yang dikerjakan oleh Rasul, ya. Pakemnya salah satunya itu bagaimana seorang meninggal arwahnya bisa dipanggil, kan gitu. Itu nggak bisa. Di dalam sisi syariat nggak ada tuntunan seperti itu. Kenapa nggak bisa? Nah, ini baru saya terangkan. Di dalam Quran itu ada sesuatu, 3 sesuatu di dalam tubuh manusia. Roh, itu dari Allah. Jasad, seperti kita ini kelihatan, sama jiwa. Nah, seseorang itu kalau sudah meninggal, jasadnya dikubur, hilang satu. Ya. Kemudian roh kembali pada Allah, hilang yang kedua. Terus tinggal jiwa. Jiwa ini yang gimana? Jiwa itulah yang di alam barzah. Jiwa ini yang di alam barzah. Dia menunggu nanti akhir dari semuanya ini. Ya, akhir dunia ini yaitu kiamat. Setelah kiamat, baru jiwa itu digiring pada suatu tempat di padang mahsyar untuk diadili, untuk ditanyain atau untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Nah, ini sudah jelas. 3 pokok ini ada dalam Quran sebenarnya. Nah, kemudian ada arwah. Orang bilang arwah itu sebenarnya orang sendiri nggak ngerti arwah itu apa. Iya. Kemudian kalau ada doa, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Arwah ini yang mana? Jadi kalau dia bilang arwah itu sama dengan jin, dia nggak tahu. Tapi kalau mudah-mudahan diterima amal solehnya, boleh, ya. Makasih Pak Ustadz untuk ilmunya. Nah pemirsa, mungkin Anda familiar juga dengan kata-kata jelangkung atau memanggil jelangkung. Saya ingin bertanya dengan bintang tamu kami pada malam hari ini, apakah punya pengalaman seperti itu atau mungkin teman-teman terdekat ya. Seorang aktris yang aktingnya sudah layak untuk diperhitungkan. Ini dia, Ria Winata. Assalamualaikum Ria. Oke. Ya, selamat datang Ria di Rahasia Batin. Ya. Saya mau nanya sama Ria, pernah nggak ada keisengan sebuah aktivitas pemanggilan jin? Ternyata bukan pemanggilan setan saja, tapi juga pemanggilan jin. Dalam bentuk misalkan bermain jelangkung. Ada pengalaman? Pengalaman untuk manggil-manggil gituan sih kebetulan nggak ada ya. Cuman kalau
apa namanya, sebenarnya gini, kalau misalkan saya juga nggak tahu nih, saya mau bilang ke Pak Ustadz, saya kan dari kecil memang bisa merasakan dan melihat yang tidak terlihat seumumnya. Nah, tapi kalau misalkan saya itu lagi cari-cari mereka nih, misalkan kayak mau pengen mencari gitu, di sini kayak itu makin mereka tuh kayak nggak ada gitu loh Pak Ustadz. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi yang nggak mau nyari, yang biasa-biasa aja tuh seliwar-seliwaran aja gitu. Tapi kalau untuk pemanggilannya sendiri saya nggak pernah melakukan pemanggilan Nggak itu. pernah Atau ya? teman-teman saya pun saya juga nggak ada yang. Nggak ada ya? Oke. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita. Ini dia. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini Bapak, silakan bergabung. Jadi, ngomongin soal keterpaksaan itu kan artinya karena Bapak juga nggak tahu sama sekali ya. Kayak Robi juga nggak tahu efeknya apa waktu itu main jelangkung sama partner saya yang dulu. Nah ini, jadi Bapak juga nggak tahu sebenarnya ternyata dipasangin susuk ya. Ya. Allahu Akbar. Udah kenalan dulu, salam sama Pak Ustadz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muji Subali dari Cilacap. Kebetulan bapak saya adalah juang. Awalnya saya mengamalkan senam yoga yang akhirnya kedua tangan saya selama 2 bulan. Selama sini 2 bulan Bapak mikrofon ya. Aku aja pegang nggak apa-apa sih. kedua lengan saya ini sakit. Akhirnya saya berobat dan disarankan berobatnya itu ke bela diri apa itu, tenaga dalam, pernapasan tenaga dalam. Yang akhirnya itu dilambari dengan, katanya itu lambaran gitu, dengan air raksa yang hampir sebesar apa itu kelereng. Kedua lengan. Terus punggung dikasih apa itu? Jarum. Bukan, yang tertulis dengan Rajah. mistik rajah, jadi rajah dengan mistik air apa? Nah itu waktu saya masih muda, tahun kemarin tahun 17 katanya itu harus lepas. Akhirnya saya datang ke orang pintar sampai 13 kali pertemuan. Ya Allah. 7 kali pertemuan cuman dipijit-pijit, ke-8 kalinya jinnya itu diajak bicara sama orang pintar itu, terus baru keluar setelah 3 hari, 3 kali pertemuan, setelah 3 kali pertemuan baru ngaku, ditanya berapa lama saya di tubuh saya, itu katanya waktu berlahir. Waduh. Umurnya katanya 950 tahun. Terus namanya kalau nggak Shakira, namanya itu yang pertama itu. Siapa namanya? Shakira. Disuruh keluar, diislamkan dulu bersyahadat, baru dia keluar. Pertemuan berikutnya adiknya bernama Siapa Pak? Shakira terus apa? Adiknya namanya Tumini, adiknya Shakira. Agak jauh ya Pak Ustadz ya? Jauh banget. Oh, berikut sampai ke 13 Maaf Pak kali. ya, ada adiknya siapa tadi namanya? Shakira yang kedua nggak? Oh, Samiri yang kedua. Oh. Samiri. Samiri. Sapi itu Pak. Samiri. Terus ke 13 kalinya anak saya ikut, saya nggak boleh ke situ lagi. Betul. Terus sampai sekarang berhenti, sampai kemudian 12 terakhir saya mengikuti siraman kalbu, mengikuti mengamini, tangan saya itu bergetar gini terus. Bereaksi Pak. Bereaksi. Akhirnya saya lepaskan, memang kalau ditegangkan ini terus bergetar terus. Akhirnya mengamini dengan mulut. Waktu dengan mulut malah keluarnya seperti harimau, seperti ular gitu, berungus. Akhirnya saya cuma diam. Saya lepaskan terus saya mengambilnya dengan diam, dengan dalam hati. Alhamdulillah memang ada reaksi, kaki saya yang dulunya berat, sakit, seringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus muka saya yang dulunya gatal, gatalnya enggak sampai merah saya kukur gitu. Terus hilang, alhamdulillah. Terus saya nekat, saya suruh istri untuk menghubungi ke NMC sini. Kalau Bapak profesinya? Ya karyawan swasta sekarang dah. Karyawan swasta. Iya. Ada yang bisa menyembuhkan di rumah? Enggak ada. Nggak ada. Paling sekedar ada saya mijit refleksi memang Oh, bisa. Mijit, berarti mijit. bukan dari ada yang punya ilmu gitu, nggak ada ya? Bukan. Itu adik saya juga ikut-ikutan itu. Tenaga dalam sama Kalau lagi Bukan. kambuh selama 30 tahun ini apa aja rasanya itu? yang akhirnya itu memang kaki. Kaki, Iya, kaki berat. tangan gemetar. Terus Terus? tadi pagi waktu sholat subuh, dari pertama ruku mau bangun,
sih sakit luar biasa, tapi saya masih ingat terus saya lepas kendorkan napas, akhirnya saya ikut sujud. Kalau enggak rasanya seperti berhenti napas ini. Sakit kalau orang Jawa bilang ambekan kesasar gitu. Kalau tadi yang kayak macan, ular itu juga, itu hanya kalau lagi ngaminin Pak Ustadz aja. Doa Iya, apa? kemarin terakhir itu. Dulu waktu dicabut sama orang yang pintar itu, memang ada perlawanan yang seperti itu. Oh, si susuknya ini dicabut Iya, sudah. Iya, tapi Cuman Bapak merasa belum sembuh. iya merasa belum sembuh. Buktinya waktu ikut ngamini siluman kolbu, ada reaksi. Reaksinya seperti itu. Tapi saya ingat terus saya lepaskan. Saya enggak beri berangkat tangan. Kalaupun berangkat terus besar, terus semakin lama semakin Ria ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa? Enggak apa-apa. Nggak tahu sih apa bener nggak sih Ustadz saat dia Bapak bercerita tadi yang saya rasakan sih. Yang saya rasakan nih kayaknya banyak sosok yang apa ya kayak mau ngedengerin gitu. Jadi mereka ikut tadi kita tertawa, mereka ikut tertawa sama omongan Bapak. Saya nggak tahu tuh Ustadz. Kenapa ya? Jadi kayak dari sisi situ, saat Bapaknya cerita, mereka itu menertawakan, saya juga nggak ngerti. Bapak saat berdoa tuh ketakutan atau bagaimana Pak? Sebenarnya rasanya tuh takut nggak sih? Cuma kok reaksinya gimana kalau saya minta doa gitu, reaksinya gimana kok tetap begini gitu. Dan saya gitu. Akhirnya karena nggak reaksinya tetap gitu, saya lepaskan, saya lemeskan. Ya udah mau sembuh ya? Ya insyaallah. Ini sebenarnya apa Pak Ustadz? Jadi ini Ya memang ilmunya bereaksi ya kali ya. Memang makanya saya sering kalau di acara yang pagi jam 5 itu saya ngajak pemirsa itu untuk mengaminkan. Karena kadang kan dia tidak tahu di dalam tubuhnya ada apa, nggak tahu. Aminkan aja nanti dilihat hasilnya apa. Ini siap ya kalau didoain Pak Ustadz, siapa tuh nanti bereaksi seperti harimau apa ular lagi gitu ya. Siap. Takutnya ya. Iya. Berarti Mas Robi copot kacamatanya boleh? Mas Robi titip sama Mas Robi. Pak Puji ya, saya bantu doa mau ikhlas. Ikhlas. Semua susuk yang ada dalam tubuh ikhlas dilepaskan karena Allah. Ikhlas Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Kemudian amalan-amalan ikhlas nggak usah dibaca lagi semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya, amin. Kemudian yang pengobatan musyrik yang ada dalam tubuh Pak Puji juga ikhlas dikeluarkan. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Puji, Ya. saya akan bantu doa Pak Puji, Doa ya, aminkan doa saya. Tenang, khusyuk. Aminkan ya. Lagi 2 langkah. Nanti dikit lagi. ditemenin sama Mas Robi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Pak Puji, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu yang menempel dalam tubuhnya Pak Puji dimohonkan agar engkau lepaskan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika ilmu-ilmu yang menempel pada Pak Puji yang juga sering menyurupi Pak Puji sehingga Pak Puji kesurupan, bergerak sendiri, berbicara semaunya sendiri ya Allah. Jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Pak Muji tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Pak Muji ya Allah, yang memasukkan ilmu dengan sengaja maupun tidak sengaja pada Pak Muji ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Muji dari dalam tubuhnya Pak Muji ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Muji sebelum Pak Muji ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Muji sebelum Pak Muji ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Muji dari orang tua sebelum Pak Muji ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin.
Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Semua ilmu-ilmu musyrik yang sudah menyatu di dalam tubuh Pak Muji dari orang tua sebelum Pak Muji. Aku mohon agar engkau lepaskan dari dalam tubuhnya Pak Muji ya Allah, amin. Lepaskanlah yang sudah menyatu dengan ototnya Pak Muji. Lepaskanlah yang sudah menyatu dengan dagingnya Pak Muji. Lepaskanlah yang sudah menyatu dengan otaknya Pak Muji. Cara berpikirnya Pak Muji. Di memorinya Pak Muji. Di otak kecilnya Pak Muji. Di dalam motoriknya Pak Muji. Aku mohon agar engkau keluarkan keluar dari tubuhnya Pak Muji. Ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Muji, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Muji, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, keluarkan dari tubuh Pak Muji, ya Allah. Keluarkanlah dari tubuh Pak Muji ya Allah. Keluarkan dari tubuh Pak Muji ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkanlah terus ya Allah. Keluarkanlah terus ya Allah. Keluarkanlah terus ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Pak Muji ada ilmu-ilmu musyrik, yaitu pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Pak Muji. Aku mohon padamu ampuni dosa-dosa musyrik Pak Muji ya Allah. Wahai makhluk yang ada di tubuhnya Pak Muji. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Waalaikumsalam. Aku. Awakmu saka ndi? Saka ndi? Daerah ndi? Kerajaan ndi sing mbok nggoni dhisik? Kerajaan ngendi? Kerajaan ndi? Kowe kabeh. Arep apa kowe? Yo. Manut. Manut. Kowe sapa? Kowe sapa? Kowe sapa? Sebutke jenengmu. Sosro Geni. Saka ngendi? Sing sopan ngomong, ngerti? Iya, saka ndi kowe? Saka Solo, gene saka Solo. Lanang. Kenapa wedi? Kenapa wedi? Gelem metu? Gelem metu? Gelem metu Esan? Gelem metu saka awake Pak Muji? Ya, metu saiki. Tokke anak buahmu kabeh ya. Tokke anak buahmu kabeh. Tokke. Kelumpukke. Kelumpukke. Kumpul. Tokke. Kumpul kabeh. Tokke. Saiki tokke. Manggil yang di dalam tubuh untuk mau dikeluarkan. Kayak cepetan, ditokke. Ayo, ditokke. Tokke saiki cepetan. Aku ndeleng rupamu jeleh, ngerti ta? Tokke.
Iya, ditokke saiki wis. Tokke. Tokke ya. Ya saiki tokke, cepetan. Wis. Wis metu, ayo. Oke, wis. Bar kuwi meneng sik ben Pak Muji sadar. Ngerti? Iki perintah. Ada ular ya. Ini Ntar lagi sadar sih dia. Ntar lagi sadar. Ya, di belakang aja. Siapa tahu ngeblok dia. Wes saiki metu. Ya. Ya, metu. Pak Ustadz jangan jauh-jauh. Ya, enggak mau keluar dia. Ini orang mantu ya ulun nih. Keluar enggak. Wes, metu, gak sadar. Pak Muji gak sadar, yuk. Cepet. Cepet. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muji Allah ya Pak Muji. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi yang itu dari kerajaan Pak Ustadz yang tadi. Dia dari kayaknya hanya terah aja ya. Oh. Terah ilmu kayaknya ini. Gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah plong sekarang. Iya, plong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini belum selesai ya, ini baru proses keluar. Udah tenang dulu Pak Muji. Iya. Ya, emang dulu orang tua atau kakeknya atau buyutnya ada yang Iya. orang pinter dulu? Pak Muji masih Ada orang Usul memang kakek dari Solo katanya. Oh ya, emang dari Solo ya, oh ya bener. Itu ilmu yang biasanya ada di keris biasanya. Oh. Ini ilmu yang bisa bunuh istilahnya. Untung Pak Muji nggak tahu. Pak Ustadz melihat ada macan juga. Ada harimau. Oh, ya Allah. Ya itu. Harimaunya itu memang untuk ini, memang untuk pembelaan diri sama. Ini kayaknya mbahnya memang punya ilmu. Oh, dari mbahnya berarti Pak Ustadz yang Solo tadi iya. itu katanya. Iya, dari mbahnya memang. Ria punya kenapa? Mual. Kenapa? ilmu. Sakit dia punggungnya. Nggak apa-apa. Habis bercandain yang ketawa ketiwi tadi. Oh. Ya tadi masa suruh keluar dia dari tadi toel terus kayak nggak tahu nih Pak Ustadz mau masuk apa gimana sih juga nggak ngerti. Masuk kayaknya. Iya, Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Sekarang apa rasanya setelah tadi insya Allah Pak Ustadz udah pelan-pelan keluar nih kan Pak Ustadz? Iya, ini sudah keluar enak. Siapa tadi namanya? Ada Geni. Syakira. Ada Syakira, Terus siapa Samiri lagi itu tuh? kan kata orang ya. Ya, tapi yang sebenarnya yang kuat ini ya yang barusan keluar ini. Itu siapa? Iya itu tadi siapa Nogo Geni ya siapa? Sosro Geni. Sosro Geni. Loh, Bapak kok tahu denger Iya, tadi? Saya dengar. Oh Saya iya, tapi nggak bisa Iya. ngendaliin. Oh ya, Ya, Sosro seperti- Geni ya. Iya. Berarti Tahu emang itu. dari keilmuan kakek buyutnya yang dari Solo itu Pak Ustadz yang paling kuat? Iya, yang paling kuat itu sebenarnya. Yang paling kuat itu, tapi emang pinter juga itu ilmunya itu bisa nunjuk-nunjuk saya, terus nunjuk terus gini itu pinter itu namanya. Iya juga sih. Itu mengkode namanya. Kode pengen ketemu. Hanya itu yang bisa kali gitu ya Pak ya, Iya. kali ya. Karena barangkali karena Pak Muji sudah dari sisi umur kemudian dari sisi agama ibadahnya mulai membaik jadi kayaknya dia mau keluar juga tapi nggak bisa karena terkunci. Insya Allah mudah-mudahan ini diampuni oleh Allah Ta'ala lah ya. Amin. Amin. Musyrik-musyriknya Pak Ya, Muji ya. Amin. Ya Allah. Jangan ya nggak usah nyari pasti Pak Muji udah tahu dah ngapain mau nyari ilmu begituan ya. Tapi Pak Muji kalau Robi boleh tahu di rumah masih ada peninggalan kakek yang tersisa enggak? Namanya apa? Keris apa maksudnya Itu yang belum terbuang gitu. akhirnya itu ditempatkan di rumah kakak saya dibuang semua. Oh, sudah dibuang. Iya, sudah dibuang. Baiknya sekedar dibuang apa dibakar apa piye Pak Ustadz? Katanya- Dijual bisa dapat uang. Jadi.
Zaman sekarang Betul, Pak apa-apa Ustadz. dijual ya, walaupun Apalagi di peninggalan online shop ya jual Pak aja Ustadz ya, kan. free Hah? ongkir ya. Iya. Tapi dibuang, cukup Pak Dibuang, Ustadz. dibuang aja boleh. Ada Silakan tersisa. nggak apa-apa. Masih ada yang tersisa nggak? Coba, Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tempat rumah kakak saya. di rumah kakak udah nggak ada. Baiknya dibuang kan Pak Ustadz kalau Hah? gitu. Baiknya dibagaimanakan Pak Dibuang Ustadz? aja nggak apa-apa. Amin. Pak Muji ya, cepat sehat ya, cepat sembuh. Iya. Amin. Jadi untuk sementara berarti di rumah lanjut nonton Pak Ustadz kan ya? Boleh. Masih saya. Carilah biar saya. mengamini terus. Banyak di Mbah Google itu ada. Mbah Google itu ada. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Iya. Bisa ketemu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Ya, Sekali lagi terima kasih. Iya. Pak Puji makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Makasih Pak Puji. Pecinya tadi. Itu pecinya ada sama tim ya. Pak Muji sebenarnya dulu belajar yoga pas silat ya Pak Ustadz. Jadi tadi itu kayak silat ya. Berarti itu memang yoganya benar-benar langsung kabur. langsung kabur ya. Langsung kabur itu sudah. Ularnya yang terakhir ya Pak Ustadz. Iya. Itu sudah masuknya dalam bentuk iblis atau apa Pak Ustadz? Ini jin biasa. Jin biasa. Jin. Jin biasa. Makanya ya namanya jin begitu, maunya keluar-keluar aja. Tapi ya ganti dibentak ya takut. Karena yang bentak siapa kan gitu. Nanti yang bentak Mas Robi ya malah. Ya Pak Ustadz mah enak tinggal bilang jin biasa lah, kita ketakutan ya. Pak Ustadz udah terbiasa jin biasa. Oke, Ria aman-aman aja? Masih mual? Masih ada yang mau ngajak ngobrol atau apa ini? Masih. Mau istirahat dulu ya, kita break dulu kalau Oh ya, gitu ya. boleh, boleh. Masih mual-mual pemirsa.